wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Kalau daring yang kemarin saya ngajar IPA kelas 7, materi suhu dan perubahannya. Sekarang kalor dan perpindahan kalor. Untuk materi hari ini langsung mawon ya, yaitu pengertian kalor. Kalor adalah pengertian kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda tersebut bersentuhan. Itu kalor. Satuan kalornya dalam besaran pokok itu adalah joule. 1 kalori 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suhu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Air panas dicampur dengan es batu. Dengan takaran tertentu akan menjadi air hangat. Nah itu. Es itu menerima kalor, air panasnya melepaskan kalor. Jumlah kalor Q yang diserap atau dilepaskan suatu zat adalah, ini saya menulisnya Cm delta T ya. Kalau di LKS kalian, Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah ini kalau ada rumus seperti ini, saya buatkan rumus segitiga. Kalau dibuatkan rumus segitiga, perkalian itu harus urut. Sedangkan yang lainnya adalah atas sama bawah. Yang lainnya adalah atasnya. Berarti ada atas sama bawah namanya dibagi. Kalau urut namanya dikali. Dalam ilmu eksak, perkalian itu kadang tidak dikasih. Nah, perkalian tidak dikasih, cuma dikasih titik kadang-kadang. Tapi kalau di sanawi, banyak kan masih dikasih perkalian ya. Kita tarik. Kita. Kelihatan ya? Tulisan tangan saya kelihatan ya? Ya, kelihatan. Di sini saya rumuskan A sama dengan B kali C kali D. Ya, A sama dengan B kali C kali D. Kalau B, C, D itu perkalian, maka harus ditaruh di ruas bawah. Ini kuncinya ilmu eksak di sini ya. Kuncinya orang itu bisa pelajaran fisika, matematika, kimia, itu tuh kuncinya di rumus segitiga ini. Kalau kalian bisa ini, insya Allah akan suka pelajaran eksak. A sama dengan B kali C kali D. A-nya ditaruh di ruas atas, karena tidak ada pembanding ya. Yang B, C, D ini perkalian. B, C, D ini perkalian. Kalau sekarang saya tanya A, berarti A-nya ditutup ya. A-nya saya tutup. A-nya saya tutup ya. A-nya saya tutup, B sama dengan A sama dengan B kali C kali D. Kemudian saya tutup, yang ditanya misalkan B-nya. B sama dengan A dibagi C kali D. Ini saya buatkan ya. B sama dengan A dibagi C kali D, karena saya tutup. Kemudian untuk C saya tutup pakai tangan ya, berarti tinggal A dibagi B kali D. Ini. C sama dengan A dibagi B kali D. Dan D seperti itu. Berarti
rumus yang kita gunakan dalam kalor Q sama dengan M kali C kali delta T itu bisa kita bolak-balik seperti itu. Delta T itu apa? Perubahan suhu dari suhu akhir dikurangi suhu awal. Kalau suhu akhirnya berapa, nanti suhu awalnya berapa, itu dikurangi disebut delta T atau kenaikan suhunya, perubahan suhunya. Next. Ini soalnya perkalian silang ya, tidak usah saya bahas nanti kelamaan. Ini bisa dilihat di LKS, nanti apabila tidak paham di LKS-nya bisa ditanyakan ya. Lanjut ya. Kalor jenis. Nanti daftar pustaka dibuka ya. Daftar isinya kelas 7. Nanti dibuka kalor dan perpindahannya, itu ada contoh soal 1 itu di situ. Kalor jenis yaitu kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Dalam suhu kemarin saya terangkan suhu besaran pokoknya Kelvin dan tidak ada derajatnya. Next. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Ini bisa dilihat ya. Ada padat menjadi gas menyublim. Ada gas menjadi padat mengkristal. Gas menjadi cair mengembun. Kemudian cair menjadi gas menguap, padat menjadi cair melebur, dan cair menjadi padat membeku. Next. Perubahan wujud zat melepaskan kalor. Contohnya air menjadi es, ini membeku. Kemudian mengembun, kalau pagi kita di di tanaman-tanaman itu ya, banyak air-airnya mengembun. Kemudian mengkristal. Perubahan wujud yang memerlukan kalor adalah yang pertama mencair atau melebur, menguap, kemudian menyublim. Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada perubahan zat. Kalau saya mengatakan, kalau menghafal anak saya suruh menghafal, kalor lebur itu adalah Q sama dengan ml. Q ml, M massa, L-nya lebur. Kemudian titik lebur yaitu suhu suatu zat jika melebur. Kalor lebur diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Ini A menjadi B, dari minus menjadi 0. Antara itu namanya wujud S. Kemudian grafik B ke C adalah wujud S dan air, proses melebur 0 derajat Celcius ya. Kemudian dari C menjadi D, ini menuju titik uap. Nah, karena air menguap itu 100 derajat Celcius. Next, kalau yang tadi kalor lebur Q sama dengan ml, kalor uap itu adalah QMU. Nah ini kalor lebur QML, kalor uap QMU. Rumusnya sama, perhitungannya sama. Next ya. Penguapan dapat dipercepat dengan yang pertama pemanasan, menaikkan suhu. Walaupun kita menjemur pakaian dengan bantuan angin, ini bisa cepat kering. Lebih cepat kering lagi ketika ada pemanasan suhu, ada cahaya matahari. Maka tidak diherankan ketika mendung walaupun anginnya besar sekali, nanti kalau menjemur pakaian akan lebih cepat kering yang ketika panas. Seperti itu. Kemudian memperluas permukaan zat cair. Memperluas permukaan zat. Kopi panas dituangkan di atas cawan. Karena permukaannya lebih lebar, maka akan cepat
dingin. Kemudian pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan biar terkena panas sinar matahari, terkena angin, seperti itu. Yang C, mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan. Contohnya meniup minuman panas itu bisa mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair, disebal-sebul. Kemudian makanan yang panas dikipasi, seperti itu. Selanjutnya next adalah mendidih. Zat cair dikatakan mendidih jika gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Air mendidih kalau dibiarkan secara terus-menerus nanti akan lama-kelamaan habis karena menguap. Hukum asas Black, ini hukum kalor yang kita pakai rumusnya. Q kalor yang diterima pada suatu zat sama dengan kalor yang dilepas suatu zat. Jadi apabila ada dua benda bersentuhan, yang satu melepas kalor 50 derajat Celcius, maka yang satunya otomatis akan menerima kalor sebesar 50 derajat Celcius karena jumlahnya tetap, seperti itu. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3 macam, yaitu yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel. Contohnya memanaskan logam. Bisa kita lihat di gambar, A dibakar, maka tangan akan merasakan panas otomatis ini. Ini adalah konduksi. Tapi partikel-partikelnya tidak ikut, maksudnya partikel-partikelnya panasnya tidak ikut berpindah. Tetap bentuknya sama, tapi panasnya menjalar. Next, penghantar kalor yang baik disebut konduktor. Ini yang kita biasa untuk memanaskan air. Nanti akan ada apa ya? Supaya air itu bisa cepat mendidih itu pakai konduktor yang bagaimana, seperti itu. Kemudian penghantar listrik juga. Penghantar kalor yang kurang baik disebut isolator. Contohnya kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik, jenis bukan logam. Maka ketik di ompreng, bahasanya apa omprengnya? Panci itu pakai aluminium. Ada yang pakai besi juga, tapi pegangannya pakai karet atau pakai kayu, pakai plastik. Ya. Soalnya apa? Itu adalah isolator, biar tidak panas. Kemudian kabel dalamnya tembaga tapi luarnya tidak menghantarkan listrik. Kita megang kabel tidak kesetrum karena itu isolator. Selanjutnya konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis. Konveksi terjadi dalam zat cair dan gas, seperti itu. Bisa kita lihat di gambar ya. Kalau kita memanaskan dari samping, dia akan seperti itu, di tengah seperti itu. Kemudian radiasi. Pancaran adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara medium. Contohnya apa? Sinar matahari sampai ke bumi. Sinar matahari kalau lagi panas-panasnya sampai ke bumi, kita juga ikut merasakan panas, yaitu melalui radiasi tersebut. Seperti itu. Permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Maka dari itu ketika di pegunungan lebih baik menggunakan, ketika panas ya, lebih baik menggunakan pakaian yang warnanya terang, putih misalkan. Karena itu dia memantulkan, beda sama hitam itu menyerap. Nanti kalau kalian menjemur pakaian juga seperti itu.
antara yang putih sama yang hitam akan lebih cepat kering yang hitam. Maka banyak sekali pakaian hitam itu lama kelamaan bahasa orang Kudus itu ngeplok. Kayaknya ngeplok karena menyerap gedebus. Blawus ya, blawus bahasanya orang Kudus, Kudus kota itu ya. Gusyok itu. Katanya blawus busem. Nah, beda sama yang putih itu ndak blawus, glowing. Ya. Kemudian permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap pemancar radiasi yang buruk. Termoskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pancaran kalor. Pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita lihat. Ada bahan dari isolator, ada bahan dari konduktor. Cirinya salah satunya dari konduktor adalah mengkilap. Kenapa kita ada bahan dari isolator ketika membuka panci biar tidak terasa panas. Kemudian ketika membawa panci juga tidak terasa panas, seperti itu. Ini ada korelasi antara isolator sama konduktornya. Kemudian di termos, setrika. Setrika tidak mungkin kita buat besi semua seperti di bawahnya. Tangan kalian habis nanti. Ini pasti pakai atom, pakai kayu. Kalau setrika lama itu pakai kayu pegangannya. Udah, sampai ini dari kami. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih kepada Bapak Anam yang telah menjelaskan materi mengenai perpindahan kalor. Nah, mungkin masih ada yang bertanya-tanya, kalor itu apa? Kadang itu kita sudah jauh kemana-mana, tapi ternyata istilah yang digunakan masih ada yang belum paham. Kalor itu panas, Pak G? Nah, perpindahan panas. Jadi yang dimaksud perpindahan kalor berarti perpindahan panas. Mungkin ada pertanyaan dari siswa. Nah, ini sudah ada, Pak. Pak, kenapa kok saya memegang kabel kok tidak kesetrum? Ya, ini tadi sudah dibahas. Silakan dijawab Pak Anam. Ya. Ada pertanyaan, Pak, kenapa saya menjawab kabel kok tidak kesetrum? Wah, ini hebat ini kalian. Mungkin kabel yang dimaksud kabel bukaan ya, yang tembaganya langsung dipegang gitu. Kenapa memegang kabel tidak kesetrum? Karena apa ya? Karena tadi kabel itu campuran antara isolator dan konduktor. Kalau dalamnya itu kabel terbagus tembaga. Itu konduktor, penghantar listrik, penghantar panas baik sekali. Tapi luarnya dikasih karet plastik ya. Itu adalah isolator, penghantar panas atau listrik yang buruk, maka tidak kesetrum kita. Tidak apa-apa. Karena apa? Ya karena tadi perpaduan antara isolator dan konduktor itu. Beda lagi kalau kita memegang tembaganya secara langsung. Kenapa tidak kesetrum? Wah, ini luar biasa kalian ini. Saya mungkin harus berguru dengan kalian ini. Tapi jangan dicoba ya. Ya, jangan dicoba di rumah. Nanti malah dicoba dibuka kabelnya dipegang ya, Pak. Nanti setelah sadar diwawancara ini disuruh sama Pak Anam, wah bahaya ini. Ya, nah, mungkin ada pertanyaan lain. Nah, ini banyak sekali pertanyaannya Pak ternyata. Termoskop niku nopo ya? Iya. Termoskop apa? Saya browsing kan bisa enggak di sini ya? Bisa ya? Termo itu biasanya terkait dengan panas, thermal. Kalau skop itu apa itu, Pak? Alat untuk mengukur suhu itu ya tadi. Nah, ini di bentuknya, contohnya. Nah, ini dicontohkan Pak Anam bahwa kalian punya HP. Nah, HP itu bisa juga, kan ada Google, itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau ada hal-hal yang ingin diketahui, bisa langsung googling saja. Yang penting kita tahu kata kuncinya yang tepat. Contoh, ini tadi mencari termoskop, berarti langsung saja tulis termoskop. Kalau mencari hal yang lain berarti, yang ingin saya cari tentang apa? Nanti bisa dicari, ada artikelnya. Yang penting mau mencari, mau membaca. Ini insya Allah nanti ada. Nah, ini aja, termoskop. Kalau kemarin termometer. Nah, ini termoskop itu apa? Yaitu
alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pancaran kalor. Ini, bentar. Ya, ini bisa lihat ya. Ini termoskop ini. Udah. Ini macam-macam nganu ya, termoskop ada dengan menggunakan bola lampu ini. Ada bolam lampu A sama bolam lampu B. Nah ini yang biasanya banyak digunakan di sekolahan ini aja ya. Ya modelnya seperti inilah pokoknya lah. Nanti akan yang lampu B jika radiasinya bentur sekali, jika lampunya apa ya, terang sekali, maka berarti radiasinya banyak, radiasinya kuat, seperti itu. Baik. Next. Ya ini masih ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan terakhir ya. Pak, asas black itu apa? Ini terkait dengan asas black, meskipun tadi tidak menyinggung asas. Sudah ya? Sudah pernah saya singgung ya. Ya, selanjutnya, Pak, apabila demam hubungannya dengan perpindahan kalor lebih baik kompres hangat apa dingin? Nah, itu terkait dengan hubungan perpindahan kalor. Kalau terkait, ini adalah satu lagi terkait dengan mengapa pegangan setrika kok tidak panas. Sebenarnya ini sama dengan kabel tadi, ada isolator dan ada konduktor. Jadi insya Allah mudah ini untuk yang setrika. Dua yang tadi Pak. Asas black, black dan kalau demam. Ya. Asas black tadi saya terangkan bahwa Ki lepas sama dengan Ki serap. Jika panas dua benda bersentuhan, yang satu melepaskan kalor, yang satu pasti akan menerima kalor. Kalor yang diterima sama dilepas itu jumlahnya tetap dan selalu sama. Itu asas black. Contohnya apa? Air panas sama es dicampur nanti akan menjadi hangat. Ketika suhu diukur itu ukurannya sama, ketika secara langsung ya. Nanti kalau dibiarkan lama-kelamaan juga beda karena ada termometer ruang. Ruang itu biasanya 20 sampai 25 derajat Celcius seperti itu. Kemudian untuk yang tadi ya, apa Pak? Terkait demam. Nah, terkait demam. Okay. Hubungannya dengan perpindahan kalor lebih baik kompres hangat apa dingin? Kalau untuk terkait demam sebetulnya yang baik itu dikompres dengan air hangat. Karena apa? Di dalam tubuh kita itu menyerap kalor. Terdapat kalor di dalam tubuh kita, terdapat panas. Maka dengan cara mengeluarkannya jangan, walaupun es itu mendinginkan ya, tapi cara bahasanya bahasa Jawa katanya ya. Cara untuk melepaskan kalornya itu dengan cara membuka pori-pori seperti itu dengan air panas. Seperti itu. Berarti air panas ini dimaksudkan agar pori-pori terbuka biar nanti penampang kulit lebih lebar ya. Iya, seperti itu. Iya, betul. Tubuh, okay. Karena sifatnya es itu dingin tapi membekukan. Kalau membeku berarti nanti darah, padahal darah kalau beku itu tidak dingin darahnya. Panas di dalam itu. Iya. Darah itu kalau menggumpal, kental itu tidak dingin tapi panas. Makanya kalian kalau ada orang stroke itu jalur mulai kepala sampai ke belakang kalian pegang. Tidak usah berdoa itu. Kalau berdoa ditambahi wa fawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Itu kalau dipegang pasti panas. Karena itu apa? Darahnya menggumpal di situ. Nah, seperti itu. Oh gitu. Nah, itu terkait dengan pertanyaan tadi, karena ini waktunya sudah cukup Pak G. Mungkin ada penutup dari Pak Anam terlebih dahulu. Ya, untuk penutup dari saya, semoga kita segera dapat bertemu melakukan pembelajaran seperti biasanya saja secara langsung ya. Kemudian ingat di saya tadi ada kunci dari mencintai ilmu fisika, kimia sama matematika, yaitu ngotak-ngatik rumus menggunakan rumus segi
3 seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa bisa ditanyakan sama guru matematika kelas 7. Kalau tidak salah Romo Yai Yusron Sarofi ya. Ya, ya. Demikian dari saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mada. Terima kasih Pak Ya. Anam. Nah, kita lanjutkan ke